saat teduh untuk kita sejenak. Remaja diundang untuk bangkit berdiri. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, di mana kita masih bersama menghayati pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita juga bersyukur karena pada hari ini kita bisa kembali bersama berkumpul di tempat ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama angkat satu pujian dengan menyanyikan Yesus Kaulah Sahabatku. Yesus Tuhan, aku percaya dan percaya. Buka mataku, terima kecilku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu,
pernah kehilangan. Jangan lakukan cara besar yang engkau janjikan, Yesus. Kau akan bangun, Yesus. Saya akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kau yang sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan berserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masing-masing dari kita pasti memiliki impian yang ingin kita capai. Namun tentunya dalam proses pencapaian impian tersebut, kita sering menemukan kesulitan untuk mencapai mimpi kita itu ada kalanya. Kita merasa ragu untuk berusaha dan membiarkan sesuatu terjadi apa adanya saja. Seringkali kita justru tidak berani mengambil langkah maju untuk mewujudkan mimpi kita. Kita bersikap pesimis, padahal kita mempunyai Tuhan yang senantiasa beserta kita. Allah yang akan tetap senantiasa menyertai kita. Tapi kita malah berdiam diri dan mengabaikan uluran tangan Tuhan untuk kita. Pada kesempatan kali ini, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, membawa segala pengakuan kita atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Mari kita bersama mengakui segala kesalahan melalui doa pribadi. Tuhan Yesus, kami mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa yang telah kami perbuat, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Serta bimbinglah kami agar kami selalu bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu juga. Damai Kristus bagimu juga. Yesus, Kau
ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Takkan hidup dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku meliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah Bapa Surgawi yang sudah memelihara sepanjang hari dan bahkan sampai saat ini. Tiba saatnya sebentar kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mari persiapkan hati kami, pikiran kami, dan bahkan ruangan ini dan semua yang hadir Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan bahkan pakai lidah mulutnya. Kiranya apa yang boleh dilakukannya seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Kami siapkan hati ini untuk mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mohon izin ya, Pak Puji kalau pakai ini 5 menit aja sudah ngap-ngapan. Gak apa-apa ya. Iya, selamat pagi adik-adik. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam pengkhotbah ya, yang sudah tershare di HP ya. Diambil di dalam pengkhotbah 11 ya, pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Saya akan membacakannya sementara kita semuanya bisa menyimaknya, yang demikian bunyi firman Tuhan. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosana. Ya, Pak Puji senang sekali kalau pada pagi hari ini
bisa dipercaya untuk menyampaikan firman Allah, dan saya bersyukur bisa berdampingan dengan Pak Her yang bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini bukan saja seperti tadi didengar saja, tapi dijalankan minimal selama 1 minggu ini. Dari detik ini sampai minggu yang akan datang. Karena minggu yang akan datang temanya sudah beda lagi. Ya. Tema pada pagi hari ini tentang apa? Merajut impian. Merajut impian. Kalau kita berbicara tentang impian, Pak Puji yakin dan percaya di antara kita pernah bermimpi. Bener nggak? Macam-macam mimpinya. Pak Puji pernah mimpi itu pernah gini. Sepertinya pernah dikejar-kejar anjing, terus kakinya itu seperti kayak gini nih. Kayak mau digigit loh. Jadi pada waktu mimpi, jadi seperti gitu. Ditepok sama istrinya Pak Puji. Ngigo gitu ya. Habis ngigo itu rasanya capek sekali itu ya. Tenaganya terkuras karena apa? Rasanya seperti kayak dikejar-kejar anjing. Dan banyak lagi impian-impian mungkin yang adik-adik pernah ngerasain impian. Ya. Salah satunya mungkin pernah, wah karena di TV sering nonton Presiden Jokowi, pernah salaman ketemu ngobrol sama Jokowi. Nah, kebawa di dalamnya. Ya. Atau mungkin ada di antara kalian yang pernah, mungkin ada dari antara saudara, adik-adik semuanya, ada sanak saudara kalian meninggal dunia. Nah saat meninggal dunia, terus selama 1 minggu, saya pernah ngimpi loh ketemu dengan si itu, gitu ya. Ngobrol-ngobrol, saya diajak ngobrol, saya ngajak ngobrol tapi cuma diem aja. Senyum aja, dan seterusnya. Itu tentang impian. Tetapi pagi hari ini kita tidak akan membahas tentang mimpi. Tetapi kita akan membahas tentang merajut impian. Merajut impian itu apa sih? Siapa yang tahu merajut impian apa itu? Nah, itu. Berusaha melakukan dan terus berangan-angan dan seperti kayak memiliki cita-cita. Nah itu dilakukan otomatis nggak akan cuma tinggal diem. Ya, umpama dalam arti saya nanti kalau sudah selesai SMA, saya kepingin masuk di perguruan tinggi UI, umpama ini. Bisa nggak kira-kira cuma saya ngomong saya kepingin ke UI, diem saja. Bisa nggak kira-kira? Apa yang kalian lakukan? Minimal usaha, minimal belajar, minimal buka-buka buku, minimal tanya dengan samping-samping kalau masuk ke sana itu gimana caranya. Suasana di sana gimana. Terus itu merajut. Sama pada pagi hari ini. Ya. Sama pada pagi hari ini dengan tema tadi merajut impian. Ya, merajut impian di dalam ayatnya yang keempat tadi mengatakan demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi, ya, perhatikanlah angin tidak akan menabur dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Apa maksudnya? Apa artinya ini semuanya? Dalam arti menghabiskan hidupnya, menghabiskan usahanya terus hanya sia-sia karena tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, ya. Cuma diem, tidak mau melangkah, dan bayangannya itu khawatir, takut dan seterusnya.
Salah satunya seperti ini. Yang saya contohkan, saya mau ke UI. Waduh, jangan-jangan nanti di UI sana banyak saingannya ya dari seluruh Indonesia. Waduh, di sana itu yang daftar ribuan orang, cuma yang diterima itu segelintir orang. Waduh, kemampuan saya mampu enggak ya? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini contoh. Jadi pikiran ini dibayangin dengan khawatir, cemas, dan seterusnya. Nah, ini akan jadi down. Tidak melakukan seperti tadi dikatakan tadi. Tidak berusaha. Semua usaha itu kita kembalikan kepada Tuhan. Ini merajut impian. Ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita semak pada pagi hari ini, Pak Puji memberikan satu contoh, satu tokoh dalam Alkitab. Saya yakin dan percaya, baik adik-adik yang di sini maupun yang ada di rumah, kita semua pernah mendengar dan tahu cerita tentang Nabi Nuh. Ya. Saat mau dihabiskan semuanya, Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk bikin apa? Kapal yang besar. Ya. Enggak mudah itu bikin itu. Enggak masuk akal. Pekerjaannya dilakukan oleh Nuh itu siang dan malam untuk menuju ke sesuatu yang akan datang. Dia enggak ngerti apa yang akan terjadi untuk yang akan datang. Ini dikatakan merajut impian. Yang penting saya melakukan perintah yang Tuhan berikan. Yang pertama tidak mudah. Yang kedua, tantangan pencobaannya itu banyak. Banyak yang mencemooh dia. Ini Nuh itu sudah mulai agak sedikit sinting gitu ya. Dengan keadaan seperti ini bikin kapal gedenya minta ampun gitu ya. Itu enggak masuk akal. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh dengan taat, Nuh dengan setia, Nuh selalu dengar sama Tuhan, ya. Dia melakukan dan melakukannya. Ya. Nuh bekerja keras siang dan malam. Bukan itu aja yang saya tadi katakan, banyak pencobaan, banyak pencemooh, tetapi Nuh dengan semuanya itu tidak terpengaruh. Dia arahkan pikirannya, dia arahkan pandangannya kepada Tuhan. Ya. Semuanya itu yang Nuh lakukan, kira-kira ada hasilnya enggak? Ada kan? Setelah semuanya sudah beres, Tuhan turunkan hujan, bla-bla semuanya ludes. Kecuali dari keluarga Nuh. Ada hasilnya. Sama dengan pada pagi hari ini. Ya. Kalau kita mau belajar merajut impian, angan-angan, apapun yang akan kita cita-citakan sana, ya, kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan itu aja. Saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi pencobaan, belajarlah untuk setia. Belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk sabar. Ini penting. Ya, penting. Jangan sedikit-sedikit ngomel. Ini penting ya. Oh Tuhan, saya sudah belajar ini. Kenapa masih gini? Jangan. Kita nggak tahu ada kalimat mengatakan rancanganku lain dengan rancangan. Rancanganku kunyaku Tuhan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ini penting buat kita. Nah adik-adik, coba kita semak lagi di ayatnya yang kelima. Ayat 5 mengatakan demikian. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, ayat 5 ini mengatakan demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Demikian juga dengan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini setelah
kita kebaktian ini keluar, kita nggak ngerti. Ya, nggak ngerti ya. Demikian juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Tetapi biarlah kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Meskipun itu tidak mudah. Seperti tadi kayak no lakukan. Ini pelajaran buat kita. Ya. Banyak tantangannya. Tantangan itu bukan datang dari luar aja. Sekitar-sekitar kita juga mungkin sering ada dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, Pak Puji pada pagi hari ini renungannya enggak terlalu bertele-tele. Yang penting bisa dimengerti, sedikit tapi bisa dimengerti. Itu penting. Nah ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Taburlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya. Ayat ke-6 ini lebih berbicara kepada kita janganlah lelah. Ada kalimat, ada pujian, janganlah bekerja di ladang Tuhan. Ada kan? Jangan lelah. Ada kan itu kan? Nah, terus lakukan terus. Belajarlah terus. Belajar, setia, dan taat, dan seterusnya. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Ini penting buat kita. Nah apapun, sedikit apapun yang untuk Tuhan, Tuhan selalu menghargai. Nah, taburkanlah benih pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Nah, pelajaran pada pagi hari ini membawa buat kita semuanya. Apapun yang akan datang, apapun yang akan terjadi untuk hari ini dan esok, kita nggak ngerti. Tapi apapun yang seperti tema pada pagi hari ini merajut impian, angan-angan kita, impian kita serahkan kepada Tuhan. Pikiran kita, keadaan kita, dan seterusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menguasai kehidupan kita. Hari ini, esok, dan seterusnya. Dan biarlah renungan pada pagi hari ini membawa berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Rekan-rekan remaja, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengirarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa kita, ada kurang lebih sekitar 6 ya. Teman-teman kita yang sedang sakit, salah satunya adalah Yohan. Selain Yohan ada lagi? Ada yang terganggu kesehatannya selain Yohan ada? Ya, minimal kita akan berdoa untuk Yohan ya. Kita akan berdoa juga untuk ujian sekolah kelas 9. Nah, untuk teman-teman yang jarang hadir, dan informasi berikutnya mulai Senin besok, itu siswa yang khususnya dari Wikrama akan menghadapi PTS. UKK.
Iya. Jadi PTS, UKK ya. Iya. Ya? Ujian sekolah ya. Ujian sekolah tadi udah. Ujian sekolah kelas 9 tadi. UKK, PTS. Kelas 12. Kelas 12 yang PTS, yang US ya. US ya. Ujian TPA ya. Nah, terus ada lagi ya, puji Tuhan. Pak Puji bingung jadi. Kemudian kita akan berdoa masa-masa deg-degan. Apa itu? Deg-degan tentang pengumuman SNMPTN ya. Nah, aduh, saya keterima enggak ya? Saya keterima enggak ya gitu ya. Semangat gitu ya. Tetap semangat terus ya. Seperti tadi renungan, pokoknya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ngatur, Tuhan yang berencana. Amin. Nah, segitu aja ya. Nah, kita akan berdoa untuk itu. Nah, salah satunya, ini juga penting. Hari-hari yang kemarin ada yang berulang tahun. Nah, ya aduh. Oh, Nathan ya. Iya, kita akan berdoa untuk yang kemarin ulang tahun Pak Eri ya. Nah, kita juga akan berdoa untuk yang minggu-minggu ini yang akan berulang tahun. Ya, hari Minggu bisa syukuran ya. Ya, itu aja. Mungkin ada tambahan nggak Pak Eri ya? Cukup ya. Ya, kita akan tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapalah surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, kami mau belajar. Belajar untuk melakukannya meskipun kami banyak salah dan dosa di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni dosa kami dan tuntun langkah kehidupan kami, supaya kami tidak tersandung dengan satu masalah, pencobaan, problem apapun Tuhan. Ajar kepada kami taat, setia kepadamu untuk merajut impian ke depan Tuhan. Meskipun itu tidak mudah kami jalani. Hari ini, esok dan seterusnya Engkau melihat Tuhan Yesus akan pikiran kami, akan keadaan kami, akan kemampuan kami, akan keterbatasan kami Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang kami naikkan pada pagi hari ini. Sebelumnya kudus, sucikan kiranya mulut lidah kami untuk menyampaikannya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menderita sakit, yang terganggu kesehatannya. Engkau tolong untuk adik kami Yohan. Engkau pelihara dia dan bahkan Engkau lawati pada pagi hari ini Tuhan. Kembalikan ke semula untuk bisa beraktivitas kembali Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan. Engkau tolong pada pagi hari ini. Mari Engkau menyertai apapun yang dilakukannya melalui obat-obat. Mari Tuhan Engkau menolongnya. Kami mengucap syukur Engkau menopang dan bahkan Engkau yang sanggup menyembuhkan Yohan. Demikian juga dengan adik-adik kami yang lainnya, teman-teman kami yang lainnya yang saat ini tidak bisa hadir di tempat ini, maupun yang masih terbaring di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang akan menjalani ujian sekolah kelas 9 Tuhan. Engkau tolong Tuhan, baik yang akan ujian sekolah kelas 9, untuk ulangan ataupun untuk PTS, kami menyerahkan kesiapannya Tuhan. Yang tidak mampu hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Engkau lebih tahu segalanya. Engkau persiapkan kami semuanya saat kami belajar, saat kami berusaha Tuhan. Biarlah Roh Kudus tinggal atas kehidupan kami, hingga Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami. Hingga apapun yang kami hadapi lewat soal-soal, Engkau Tuhan yang menopang kami, menolong untuk bisa menyelesaikan soal-soal itu dengan baik. Hingga semuanya untuk kepujian, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
di tengah-tengah doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami mau berdoa juga untuk rekan adik-adik kami yang sudah lama nggak ikut ibadah Tuhan. Yang sudah lama meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Engkau tolong, Engkau jangkau mereka Tuhan, Engkau lawati mereka Tuhan, pakai kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Untuk menjangkau mereka, untuk mengembalikan supaya mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami, bersekutu memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allahku. Kami mau berdoa untuk kesiapan pengumuman hasil dari SNMPTN Tuhan. Kau berikan kekuatan karena Engkaulah Tuhan yang memiliki rencana yang indah kepada anak-anak-Mu yang sudah berusaha, yang sudah berharap kepadamu Tuhan. Kami yakinin dan kami percaya pada pagi hari ini Engkau yang sanggup menopang kami. Engkau yang sanggup menguatkan kehidupan kami satu persatu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini buat adik-adik kami yang bersuka cita di minggu-minggu yang lalu Tuhan, yang merayakan ulang tahun Tuhan. Tuhan yang sudah menambahkan umur, mari Engkau memberikan hikmat, mari Engkau memberikan kedewasaan Tuhan, baik kedewasaan rohani maupun jasmani Tuhan. Tolong Engkau memberkati dan bahkan berkati pergumulan mereka Tuhan. Engkau tolong keluarganya, Engkau tolong tuh orang tua, adik, kakak mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk adik-adik kami, teman-teman kami yang akan merayakan ulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Mari Engkau melawati Tuhan. Mari Engkau menolong Tuhan. Mari Engkau memberkati Tuhan. Baik sekolahnya, baik kehidupannya, baik pergaulannya, baik keluarganya Tuhan. Kami serahkan semua perkara ini ke dalam pimpinan Tuhan. Tidak luput lewat doa sembahyang kami mau berdoa buat gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk para majelis, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu, kami serahkan semua satu persatu dari keluarga lepas keluarga Tuhan. Segala pergumulan gereja kami ini kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Termasuk pembiayaan gedung gereja ini yang belum lunas Tuhan. Engkau mari Engkau ikut campur tangan di dalamnya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkaulah Allah yang menjadikan pengharapan kehidupan kami. Seutuhnya kami menyerahkan gereja kami ke dalam pimpinan Tuhan. Setiap komisi kami menyerahkan ke dalam kuasa Allah. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan bahkan sampai aparat terendah sekalipun Tuhan. Mari Engkau menopang memberkati pemerintahan kami. Engkau memberkati dan Engkau memberikan hikmat di dalamnya Tuhan. Hingga damai sejahtera Tuhan tinggal atas bangsa dan negara kami ini. Inilah doa syafaat kami, ampuni segala dosa dan salah kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan dengan sepenuh hati. Nas persembahan kita diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Bagi teman-teman yang beribadah di rumah, persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada tua pendamping tiap wilayah. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian NKB 119, Sudahkah yang terbaik kuberikan.
Jasa yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Begitu banyak waktu yang terulang, sedihku Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Jasa yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, jika kami sudah memberikan persembahan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, serta berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar bisa menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, marilah kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan kita dengan bersikap pesimis dan apatis dengan jalan hidup yang kita tempuh. Tapi marilah kita berjuang dan berusaha untuk mencapai segala impian kita. Jangan kita merasa takut akan segala tantangan yang ada, tapi teruslah berusaha dan tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita percaya akan kuasa-Nya yang tetap senantiasa beserta kita dalam setiap proses mencapai impian kita. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Watakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau
Tapi Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahaya. Aku selalu dan berkat bagi siapa yang risau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka terimalah berkat yang dari Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Untuk warta dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Korem. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug mengimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 129.075 6924 atas nama Brata Wiwari atau Kris Diana Ginanti. Dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing atau dikirimkan ke gereja. Untuk minggu depan yang jadi PL-nya Marta dan pembawa firmannya Pendeta Samuel. Jangan lupa teman-teman Korem untuk undur mengingatkan teman-teman yang undur. Untuk petugas hari ini terima kasih. Tuhan memberkati pelayanannya.
Ya. Oke, shalom teman-teman. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih untuk layanannya hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang. Untuk tambahannya mungkin mau ngingetin lagi untuk celengan jangan lupa diisi 3.000 per harinya. Dan ada yang belum dapat celengan? Apaan sih? Ada yang belum dapat nggak? Hah? Ada yang belum dapat? Udah. Siapa belum? Bohong awas. Buat teman-teman yang belum dapat nanti kabarin ya. Terus kita udah ngisi dari Rabu Abu kemarin dari awal bulan Maret sampai tadi gue dengar ada yang belum ngisi. Sampai tadi gue dengar ada yang ngomong belum ngisi sampai tanggal 17 April nanti hari Minggu Paskah dibawa lagi ke sini dikumpulin 3.000. Seharinya diisi 3.000 sampai 17 April, mau ngingetin itu. Terus, apa lagi ya? Mungkin itu dulu, mungkin itu untuk celengan. Ada lagi nggak pengurus? Pengurusku kemana coba? Adakah pengurus? Nggak ada. Magang jalan kayak biasa ya teman-teman. Terus ini, kan kita biasanya pemusik pakai rekaman gitu ya. Nah, ada nggak sih dari kalian yang tertarik buat belajar gitar gitu? Bisa. Yang tertarik atau bisa belajar bisa gitar atau bisa piano gitu, Nael? bisa piano gitu. Itu ada gitu yang bisa. Siapa yang bisa main gitar di sini? Siap. Kalau ada yang bisa, boleh banget tuh bantuin sekarang main di depan di sini gitu kayak ngiringin pemandu. Jadi kayak musiknya bukan rekaman lagi kayak biasa kayak hari ini gitu. Tapi siapa tahu ada yang tertarik buat belajar gitar yang banyak. Kalau emang ada yang tertarik boleh banget nanti kabarin gitu. Nanti mungkin kalau emang ada yang mau belajar, hari Sabtu kita bisa latihan bareng kayak sama pemandu nantinya kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin untuk pemusik. Terus apa lagi ya? Udah mungkin itu aja. Piket hari ini ya, piket hari Minggu, kursinya nanya deh, kalian piket mau narik kursi ke belakang atau mau langsung disapu aja? Langsung sapu, oke. Berarti yang piket hari ini siapa ya? Siapa Wit? Siapa nggak pernah piket? Siapa yang belum piket? Siapa yang belum pernah piket? Nathan ya? Wit catat ya, takutku. Hah? Siapa ya yang piket? Nathan ya? Enggak lah. Nathan, Daniel, mau nggak? Kemarin udah. Kenapa dikit banget? Nathan, siapa dia? Jose ya? Nathan, Jose, Hana udah belum? Udah ya, kemarin udah. Hana, Jose, Jesse bantuin piket ya. Jesse, sebelahnya Jesse siapa? Ya udah Edu. Nathan. Request lah kalian, request nama, saya juga bingung. Nathan, Jose, Edu, Angel.
Nathan, Jose, Edu, Nael, Piket. Piket. Apaan sih? Angel, Widya, Piket. Widya, depannya Widya siapa? Kemarin udah dia, Angelic ya? Ya udah, gak usah deh udah. Nathan, siapa? Nathan, Edu, Nael, Jose, Widya, Angel, Piket. Hah? Apa Puji? Angelia. Itu Angelia. Apaan sih? Udah kebanyakan. Udah ya. Angelia, Piket. Angelic mau piket. Gak usah didengerin sih mereka mau piket gak kamu? Mau piket Angelic. Gak usah didengerin lah mereka mau nggak usah dengerin. Mau piket gak kamunya? Kenapa? Apa ya udah. Ya udah, yang tadi disebutin piket. Yang enggak itu balik. Yang piket, tadi. Yang piket kursinya nggak usah dirapihin. Mau langsung sapu sama pel aja. Ya udah. Langsung matiin recordnya. Muka Renaldi muncul matiin recordnya. Kayak gitu. Oke, yang tadi disebutin namanya piket ya.